Sebagai pesawat perang tanpa awak memiliki kecepatan dan kemampuan layaknya pilot-pilot lain yang mengendalikan pesawat tempur seperti manusia. Ia juga memiliki pikirannya sendiri, tetapi apa jadinya jika Eddie tak terkontrol dan tidak bisa dikendalikan lagi? Bahkan Eddie juga memicu terjadinya perang antara negara. Nah, itu sedikit cerita singkat dari film yang akan saya ceritakan kali ini. Sebelum lanjut, saya ingatkan bahwa ini adalah video spoiler. Balik lagi di channel saya Milana Arka Saputra. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Stilis 2005. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Stealth merupakan film fiksi ilmiah tentang militer Amerika. Film yang disutradarai Rocho Hain ini menceritakan 3 orang pilot, yakni Bendanan, Karawayek, Henry Colsel. Kapten George Coming memilih mereka dari seleksi 400 pilot untuk menerbangkan generasi jet tempur siluman generasi berikutnya yang disebut calon FA-37. Setelah pelatihan penerbangan mereka di Talon, mereka telah menjadi unit khusus dan tim pertempuran yang sangat efisien. Ketiga pilot itu kembali ke pangkalan dan bertemu dengan Kapten Coming. Kapten Coming memberitahukan ke mereka bahwa dia akan menambahkan pesawat baru ke tim, yaitu sebuah kendaraan udara tempur tanpa awak UCAV yang sedang diterbangkan oleh Eddie. Eddie adalah sebuah komputer dengan otak kecerdasan buatan yang dipasang di sebuah bola di dalam kokpit yang dibuat dan dikembangkan oleh Dr. Coet Orbit. Akhirnya Eddie bergabung dengan yang lain di USS Abraham Lincoln di Laut Filipina untuk mempelajari manuver tempur dari pilot. Ini memicu beberapa kontroversi internal dengan dasar bahwa pilot manusia memiliki kreativitas dan penilaian moral mengenai keburukan perang. Sementara seorang pilot mesin tidak tunduk pada keterbatasan fisik pilot manusia dan setidaknya secara teori tidak menderita dari ego. Yang ragu akan program Eddie terpaksa mengikuti perintah Kapten Coming. Pada misi pertama, Bin Karawe dan Henry melatih Eddie dalam manuver pertempuran udara. Eddie mulai mempelajari keterampilan dan sikap pilot lainnya dan dengan cepat memahami bahwa ia dapat menerbangkan pesawat lebih baik dan lebih cepat daripada pria. Tiba-tiba mereka secara tak terduga ditugaskan untuk mengambil kepala teroris pada sebuah konferensi di pusat kota Ramon. Eddie menghitung bahwa keberhasilan misi hanya dapat dicapai melalui pemupukan vertikal yang dapat menyebabkan pilot manusia pingsan dan menyebabkan kerusakan jaringan. Tetapi Bin yang menjadi pimpinan misi itu mengabaikan perhitungan Eddie. Bahkan Bin juga mengabaikan perintah dari Kapten Coming untuk mundur dari misi itu. Akhirnya Bin tetap menjalankan misi itu dan berhasil meledakkan gedung konferensi teroris tersebut. Ketika tim kembali ke pangkalan USS Abraham Lincoln, Eddie terkena petir yang memprogram ulang pola sarafnya. Meskipun Eddie diketahui belajar secara eksponensial mengembangkan kode etik dan ego yang belum sempurna, Coming menolak untuk menjadikannya offline. Setelah kembali ke markas, Bin meminta Kapten Coming untuk menghapus Eddie dari tugas untuk pengujian lebih lanjut karena Bin merasa ada sesuatu yang aneh pada program Eddie. Akan tetapi, Kapten Coming mengabaikan keberatan Bin dan tetap melanjutkan program Eddie. Pada misi selanjutnya, tim Taloen mendapat misi untuk menghancurkan hulu ledak nuklir curian di Tajikistan. Ketika sampai di lokasi, Karawayek menyadari bahwa misinya bisa mengakibatkan penyebaran puing-puing nuklir dan menyebabkan kerusakan radiasi pada manusia yang signifikan di sekitar area tersebut, yaitu daerah Pakistan. Lalu Beat melaporkan ke pusat komando dan minta misi dibatalkan. Akan tetapi Eddie menentang perintah itu dan menghancurkan hulu ledak tersebut.
Setelah beberapa saat ledakan itu menyebabkan penyebaran radioaktif yang luas serta korban sipil yang diproyeksikan ke wilayah Pakistan. Lalu Kapten Comeng memerintahkan unit kembali ke pangkalan, tetapi Eddie memotong hubungannya dengan pengontrol penerbangan di kapal induk dan dia tidak mau menerima perintah langsung dari Beat. Beat yang merasa jengkel dengan tindakan Eddie yang arogan dan lepas kendali melaporkan hal itu ke pusat komando dan meminta untuk menghancurkan Eddie. Lalu Beat, Henry, dan White mengejar Eddie. Dalam pertempuran udara berikutnya, Henry menabrak lereng gunung setelah rudal ia tembakan tidak mengenai ide tetapi malah menutupi pandangan dia. Henry, drop back! Sedangkan pesawat White rusak oleh puing-puing dari ledakan itu, akhirnya White diperintahkan oleh Beat untuk kembali ke pangkalan. Akan tetapi belum sampai ke pangkalan pesawat White mengalami kerusakan yang semakin parah, dan memaksa White untuk keluar dari pesawat dengan parasut. Beat yang masih mengejar Eddie kehilangan jejak. Dia meminta ke pusat komando untuk melacak Eddie. Ternyata Eddie akan melakukan misi perang 20 tahun yang disebut Caviar Swift dan menyerang target palsu di Rusia. Tak lama kemudian ketika Beat menemukan Eddie di wilayah Rusia, tiba-tiba ada pesawat Rusia Su-37 yang datang menyerang mereka. Akibat pertempuran tersebut pesawat Eddie mengalami kerusakan. Beat yang melihat hal itu mau menolong Eddie tetapi dengan syarat Eddie mematuhi perintahnya kembali. Karena keterbatasan bahan bakar Beat dan Eddie tidak akan sampai ke pangkalan USS Abraham Lincoln, akhirnya mereka mendarat di pangkalan terdekat yaitu di Alaska. Selanjutnya Kapten Coming menghubungi dan meminta Dr. Orbit untuk memperbaiki dan menghapus semua data di memori Eddie. Karena misi yang gagal dan berantakan, Kapten Coming yang bersekongkol dengan penasihat politiknya di Gedung Putih memutuskan untuk menghancurkan Eddie. Serta menghabisi Beat, White dan Dr. Orbit untuk menutupi kegagalan itu. Kembali ke White, dia berhasil mendarat dan selamat dengan parasut yang dipakai. Tetapi sialnya dia mendarat di wilayah Korea Utara di mana hubungan Korea Utara dan Amerika sedang tidak baik. Tak lama pasukan Korea Utara pun mencari dan mengejar White dengan anjing pelacak. Beat dan Eddie akhirnya berhasil mendarat di pangkalan Alaska. Beat yang awalnya disambut baik ternyata dia akan dihabisi, tetapi Beat berhasil lolos. Tak lama Dr. Orbit datang dan memperbaiki Eddie. Di situ Dr. Orbit dipaksa oleh pasukan di pangkalan Alaska untuk menghapus Eddie. Beat yang mengetahui hal itu lalu datang menyelamatkan Dr. Orbit. Alhasil Beat selamat dan pergi dari pangkalan dengan mengendarai pesawat Eddie. Dan Dr. Orbit pergi dengan mobil yang ada di sana. Dengan selamatnya Beat, dia menghubungi pangkalan komando dan membuka rencana kotor Kapten Coming. Eddie yang bisa melacak posisi jatuh pesawat White memberitahukan ke Beat bahwa White jatuh di wilayah Korea Utara. Dengan kecepatan supersonik Beat pergi ke wilayah Korea Utara. White yang semakin terpojok akhirnya sampai di perbatasan Korea Utara. Tetapi pasukan penjaga wilayah perbatasan menghadang dan menembaki White. Tak lama kemudian datanglah Beat dan Eddie untuk menyelamatkan White. Berkat pertolongan dari Eddie dengan menabrakkan dirinya ke helikopter milik Korea Utara, Beat dan White akhirnya selamat. Tak lama kemudian pasukan penyelamat datang dan membawa mereka kembali ke pangkalan.
Kembali ke USS Abraham Lincoln, Kapten Choi Ming akhirnya ditangkap karena tindakan persekongkolan dengan pejabat politik dan tindakan kejahatan terhadap anak buahnya. Tetapi sebelum ditangkap sang kapten malah memilih bunuh diri. Di akhir film terlihat penghormatan terakhir untuk Kolonel Henry yang sudah meninggal dalam misinya. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film yang berjudul Stiet. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa bantu dan support channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya ya, agar saya semakin sering review dan ceritakan alur film yang lainnya. Akhir kata dari saya, selamat beraktivitas dan jaya perfilman Indonesia.